Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini adalah pembuatan laporan. Ya, tentunya setelah kita membuat kerajinan, kita membuat laporan. Ya, apa-apa saja langkah-langkah atau isi dari laporan tersebut. Kita mulai. Bagian pertama adalah judul. Judul di sampul depan laporan ada judul. Laporan pembuatan kerajinan anyaman kipas misalnya. Nah, tidak apa-apa juga kalau misalnya di dalam laporan kita beri poin, ya, poin A judul. Tetap tidak apa-apa. Kita tulis A judul atau nomor 1 judul, itu tidak mengapa juga. Jadi kita tulis di dalam laporan 1 judul. Judulnya pembuatan laporan kerajinan anyaman kipas. Misalnya, ya. Jadi judul ini adalah yang kita tulis itu dipahami oleh yang membaca bahwa akan ada apa di dalamnya. Ya, pokoknya judul itu memperjelas isi nanti dari bagian. Baik, yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan, isi dari tujuan di sini kita tulis bisa tujuan dari pembuatan laporan, bisa juga tujuan dari pembuatan kerajinan anyaman. Jadi misalnya tujuannya salah satunya untuk memenuhi tugas prakarya boleh. Boleh juga kita tulis misalnya untuk memperkenalkan kerajinan anyaman daerah Makassar. Bisa juga seperti itu. Dan seterusnya. Jadi boleh lebih dari satu kalau tujuan. Jadi bisa lebih dari satu yang kita tulis di tujuan. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan, alat-alat dan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan pada saat pembuatan kerajinan. Ini kita tuliskan di sini. Ya, mudah-mudahan kita lanjut. Poin yang keempat, cara kerja atau cara membuat. Di sini juga seperti itu. Langkah-langkah pembuatan kerajinan itu kita tulis di sini. Mulai dari misalnya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, itu kita tulis. Dan seterusnya sampai selesai kerajinan tak. Nah, untuk poin ketiga dan keempat, boleh kita sertakan gambar yang sudah kita dokumentasikan. Poin kelima, pembahasan. Di pembahasan, kita tuliskan materi kerajinan wirausaha dengan inspirasi budaya lokal non-benda, kemudian kita hubungkan dengan kerajinan yang kita buat. Sesuaikah atau tidak? Ya, salah satunya anyaman. Ya, sesuai atau tidak? Dan bagaimana hubungannya kerajinan yang kita buat dengan materi yang kita bahas, yaitu kerajinan wirausaha dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Kita bisa pakai bahasa sendiri, bisa kita ambil di buku sebagian, dan seterusnya. Kesimpulan dan saran. Poin ke-6, kita simpulkan. Setelah kita membuat laporan, setelah kita membuat kerajinan, itu kita simpulkan. Ya, apakah betul anyaman itu salah satu kerajinan wirausaha dengan inspirasi budaya lokal non-benda atau bagaimana? Saran, kalau misalnya kita punya kendala pada saat membuat kerajinan, itu kita bisa beri saran di situ. Kira-kira supaya tidak ada kendalanya, supaya tidak mengalami kendala yang seperti itu, kira-kira apa saran tak? Poin ke-7, daftar pustaka. Daftar pustaka, ya, baca sumber. Sumber di mana kita dapat informasi itu. Jadi misalnya kita dapat di YouTube, maka kita tuliskan linknya. Kalau misalnya kita dapat di buku, maka kita buatkan daftar pustaka bukunya. Nah, tentunya untuk membuat daftar pustaka buku, jadi yang pertama kita tuliskan adalah pengarangnya, kemudian tahunnya, kemudian judul buku yang kita pakai, kemudian tempat penerbitnya, kemudian penerbitnya. Jadi misalnya Jakarta 2 Gramedia itu yang poin terakhir tuh. Iya.
Sepertinya kita pernah belajar juga membuat daftar pustaka di pelajaran yang lain. Mudah-mudahan masih diingat. Nah, terakhir, poin ke-8, lampiran. Ini boleh ada, boleh tidak. Nah, kalau kita mau ada lampiran, maka di poin ketiga dan keempat tidak usah kita lampirkan, tidak usah kita sertakan gambar. Gambar-gambarnya ini kita bisa simpan di lampiran. Kalau misalnya di poin ketiga dan keempat kita sertakan gambar, maka di poin ke-8 tidak usah ada. Iya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk hari ini, kalaupun ada yang kita ingin tanyakan masih belum jelas, itu bisa kita tanyakan. Kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.